Saudara, jumpa lagi bersama saya Tiara Nandika dalam program Berita Ketapang TV Jurnal, edisi Rabu 30 Desember 2020. Berbagai informasi menarik seputar Kabupaten Ketapang akan kami suguhkan di hadapan Anda. Inilah Berita Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Aparat kepolisian bersama TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan gugus tugas COVID-19 menutup jalan di 3 titik akses menuju kota Ketapang. Hal ini guna mencegah kerumunan warga dan mengurangi keramaian di malam pergantian tahun. Maklumat Kapolri tentang pelarangan nanti pada saat pelaksanaan tahun baru itu yang harus kita pedomani. Polres Ketapang menggelar operasi penyekatan di seluruh akses jalan masuk ke kota Ketapang di malam pergantian tahun, guna menghindari kemacetan dan kerumunan warga. Aparat kepolisian juga akan menggandeng gugus tugas COVID-19, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP, kawasan yang berpotensi rawan akan kerumunan warga dalam proses pengamanan malam tahun baru dan penegakan protokol kesehatan. Penyekatan ini dilakukan di 3 jembatan penghubung yang menjadi akses masuk warga ke pusat kota. Dan untuk di dalam kota sendiri, Polres Ketapang akan menerapkan sanksi sosial, bahkan denda kepada warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan dan yang berkerumun. Kepada masyarakat untuk tidak melakukan perayaan tahun baru. Kemudian yang kedua, masyarakat supaya tidak melakukan kerumunan. Kemudian yang ketiga adalah tidak memainkan atau menggunakan kembang api ataupun petasan. Utamanya masyarakat yang akan masuk ke kota Ketapang, yaitu di Pawan 1, Pawan 2, dan Pawan 5. Kita akan kembalikan apabila ada masyarakat di luar dari kota Ketapang yang akan masuk. Dan tentunya kita akan melakukan selektif prioritas. Apa kepentingan masyarakat itu ke Ketapang. Kalau kaitannya dengan akan merayakan tahun baru berupa pawai atau arak-arakan akan kita kembalikan. Kapolres Ketapang AKBP Wuryantono menghimbau agar warga melaksanakan tahun baru dengan sebijak mungkin. Tiara Nandika melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Perayaan tahun baru identik dengan peniupan trompet dan menyalakan petasan. Namun berbeda dengan perayaan tahun baru 2021. Pedagang petasan dilarang menjual petasan dengan jumlah yang berlebihan. Bahkan masyarakat pun dilarang menyalakan petasan roket. Terlihat beberapa pedagang petasan kaki lima yang berada di tepi jalan mengalami sepi pembeli. Karena Polres Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat memberikan surat himbauan untuk tidak melakukan hiporia dan mengadakan kegiatan yang mengundang kerumunan di saat pergantian tahun. Polres Ketapang juga melarang masyarakat maupun pedagang untuk menjual dan menyalakan petasan jenis roket. Peniupan trompet dan petasan kecil pada saat tahun baru hanya boleh dilakukan di rumah masing-masing. Perayaan tahun baru kali ini memang berbeda. Pendapatan pedagang petasan pun jauh merosot, dikarenakan COVID-19 yang tak kunjung usai. Uti Rendi selaku pemilik petasan masih tetap menjual petasan, namun dengan porsi yang terbatas. Ya berbeda jauh lah. Pokoknya perbedaannya sangat jauh. Tahun kemarin itu omsetnya tinggi, tahun sekarang agak menurun itu. Cuman ada dihimbau kemarin suruh datang untuk penjualan malam tahun baru itu dikurangi itu. Uti Rendi yang telah berdagang petasan selama kurang lebih 5 tahunan di Kabupaten Ketapang ini mengaku minat masyarakat terhadap petasan maupun trompet sangatlah kurang dibanding dengan tahun sebelumnya. Paulina Pilinggi Tauktari Mauludea mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Kalimantan Barat menggelar aksi damai di kantor Wali Kota Pontianak Rabu 30 Desember 2020. Mereka meminta komitmen pemerintah Kota Pontianak menjalankan Perwa nomor 23 tahun 2019 tentang perlindungan anak.
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam di Indonesia Kalimantan Barat menggelar aksi damai di kantor Wali Kota Pontianak, Rabu 30 Desember 2020, dengan membawa spanduk yang berisi sejumlah tulisan menolak prostitusi online. Sejumlah mahasiswa ini berorasi. Mereka meminta komitmen pemerintah Kota Pontianak menjalankan Perwa nomor 23 tahun 2019 tentang perlindungan anak dan meminta pemerintah Kota Pontianak terus membina anak-anak yang terjerat kasus prostitusi online. Mengingat prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur marak terjadi di Kota Pontianak. Meminta pemerintah kota segera membuat perwa ataupun menindak tegas pihak hotel yang terbukti mengizinkan prostitusi online terjadi. Jadi kami dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia memang hari ini aksi untuk mengawal bahwa dan meminta komitmen dari pihak pemerintah Kota Pontianak bahwa hari ini Kota Pontianak sedang tidak baik-baik saja gitu Pak. Dan kita bisa melihat ya dari beberapa bulan terakhir dan juga dalam tahun ini ya kasus posisi anak itu sangat meningkat gitu. Yang mungkin diakibatkan pandemi dan juga faktor lainnya seperti itu. Menanggapi aksi ini, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan akan mendorong semua OPD di Kota Pontianak dalam mencegah, membina, dan menindak prostitusi online. Edi Rusdi Kamtono juga menambahkan, jika saat ini ada sebagian pihak hotel yang sudah kooperatif dan mau melaporkan prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur. Tapi ada juga memang terkesan yang ada pembiaran. Nah ini kita akan lakukan tindakan ya, sampai ke penutupan. Ya ada sanksi-sanksi tegas ya, karena kita tidak akan memberi ruang gerak kepada prostitusi anak ini untuk di Kota Pontianak. Maraknya prostitusi online di Kota Pontianak yang melibatkan anak di bawah umur membuat Komisi Perlindungan Anak dan Pengawasan Anak Daerah Kalimantan Barat atau KPPAD bersama pihak TNI Polri terus melakukan razia di sejumlah hotel, penginapan, dan kos-kosan. Tiara Nandika, Paulina Piling melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Rabu pagi, seekor penyu sisik dilepas liarkan di pantai air mata Permai, Kabupaten Ketapang. Penyu ini ditemukan warga naik ke darat saat air pasang hari Minggu lalu. Saudara, saat ini kami sedang berada di pantai air mata Permai di mana telah dilakukan pelepasan penyu yang minggu lalu naik ke darat. Pelepasan penyu ini dilaksanakan oleh BKSDA Kabupaten Ketapang, AFRI, dan sejumlah masyarakat. Pelepasan penyu ini dilakukan guna menjaga populasi penyu di perairan Ketapang. Seekor penyu sisik yang ditemukan warga minggu lalu di pantai air mata Permai telah dilepas liarkan Rabu pagi. Penyu sisik atau dengan nama latin Eretmoselis imbricata ini dilepas liarkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Ketapang bersama Komunitas Amfibi Reptil Indonesia dan warga setempat. Komunitas AFRI menghimbau masyarakat agar terus menjaga kelestarian hewan langka seperti penyu sisik yang ada di perairan Ketapang. Dan ini memang secara persebaran penyu ini hampir ada di seluruh perairan air laut Indonesia. Tapi untuk di pantai ini ya Pak Yoga kayaknya baru pertama kali dan ini kayaknya penutup akhir tahun kita agak bagus lah. Jadi kalau saya tangkap kesimpulan pada saat banjir naik ke daratan sini dan kemudian harus dievakuasi sementara, dimasukkan ke dalam kolam. Nah, tidak ada niatan mereka untuk melakukan atau menyakiti atau membunuh atau apapun itu yang menyebabkan kematian si penyu. Nah, harapan saya adalah satu, penyunya tetap selamat di akhir tahun ini, di 2021 bisa bertelur lagi. Karena betina, ya, karena informasinya sempat bertelur di dalam kolam sedikit. Dan kemudian kesadaran masyarakat terkait satwa liar dilindungi itu semakin tinggi. Harapannya, untuk penyu yang baru saja dilepas liarkan, agar bisa berkembang biak dengan baik
dan berharap kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian hewan langka terus meningkat. Paulina Piling, Dita Oktari Mauludea, melaporkan untuk Ketapang TV. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal terkini hari ini. Saya Tiara Nandika beserta tim redaksi Ketapang TV Jurnal pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.